ini janji Allah. Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan. Walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk, tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini. Dan amalan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bih. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Anda nggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga, tidak banyak. Harta, nggak keluar. Tenaga, tidak banyak. Pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik, dengan posisi yang paling bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2, kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan, jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4, ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyempurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong, Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun itu saat Nabi dikepung oleh 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus, yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopassusnya, angkatan laut punya denjakanya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu 100 orang pasukan khusus, pedang terhunus. Kata sejarawan, binatang lewat walaupun lalat ketahuan. Ayat ini turun, apa yang terjadi? Allah, cuma 3 orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, 3, Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda, taat, rajin sholat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Nah, Abu Bakar, temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ditambah surat Yasin, ditutup kemudian maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008, bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang sahabat, namanya 1 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, 2 Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, 3 Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud. Hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Quran. Dan ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, salat tahajud itu, lihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya.
Ya, kalau nanti turunan dari tahajud yang muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat, itu disebut ahli tahajud. Belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51, ayat 15, sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga, taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan lewildanun mukhalladun, pelayan surga. Dikala antum ikhwan oleh bidadari surga, yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya nggak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian. Oh, indah sekali. Dan kata Nabi, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, nggak pernah dilihat di bumi. Dia mengantarkan bi aqwabi wa abadi qawaqasin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara, emas dan sebagainya. Nggak seperti ini, nggak ada merek Akhir TV di sana nanti. Ya, semuanya indah. Tapi nggak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, gak usah dibayangkan, laisa kamitslihi syai', ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Quran langsung, ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Ditambah 1 ya, berarti 5, sekarang yang ke-6. Orang-orang yang rajin bangun malam itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu, ayat sajadah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda salat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud, Allah terangkan. Di antara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, rajin bangun malamnya. Rajin bangun malam. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar, tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil.